Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Cloud Computing Aplikasi on Cloud. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Raihan. Perkenalkan, nama saya Nadul Fistia Budi. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rizky Sulistyo. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agustian Pratama. Perkenalkan, nama saya Sifatul Akmal. Oke, next. Di sini kami akan menjelaskan konsep OnCloud. OnCloud adalah aplikasi cloud computing berbasis open source yang digunakan untuk menyimpan file secara online atau cloud storage, lalu mengelola data pribadi atau organisasi, dan berbagi file dengan pengguna lain, sinkronisasi data antar perangkat berbeda dengan Google Drive atau Dropbox. Filosofi OnCloud, filosofi utama OnCloud berfokus pada kebebasan data atau data freedom. Yang kedua, privasi keamanan. Yang ketiga, open source. Yang keempat, kontrol penuh. Yang kelima, kolaborasi terbuka. Next, Yan. Sejarah dan evolusi OnCloud. Sejarah dan evolusi OnCloud 2010, OnCloud dibuat oleh Frank Karlitzek. Tujuan alternatif cloud yang bebas dan open source. 2011 sampai 2016 berkembang pesat, fitur sharing dan kolaborasi. 2016 terjadi perpecahan, muncul Nextcloud, dan sekarang fokus pada solusi enterprise dan keamanan data. Tokoh pendiri OnCloud, bagian 1, Frank Karlitzek. Pendiri utama OnCloud, developer open source asal Jerman. Perannya mengembangkan konsep cloud mandiri atau self-host, fokus pada kebebasan dan privasi data. Tokoh pendiri OnCloud, bagian 2, selain founder utama, OnCloud didukung oleh komunitas open source global, terdiri dari developer, tester, kontributor dokumentasi, dan berperan dalam pengembangan fitur, perbaikan bug, inovasi sistem, kesuksesan OnCloud karena kolaborasi komunitas. Rilis OnCloud versi 5 dirilis sekitar tahun 2013, menjadi salah satu versi penting dalam perkembangan OnCloud. Peningkatan, tampilan web lebih baik, file sharing lebih stabil, dukungan plugin dan ekstensi, membantu OnCloud lebih mudah digunakan oleh user. Matriks struktur fitur OnCloud. Dari sini matriks fitur adalah pengelompokan fitur OnCloud berdasarkan fungsi dan perannya. Dan ada pun juga struktur fitur, yaitu 1, core system management file dan penyimpanan. Kedua, collaboration, berbagi file dan kerja tim. Ketiga, user management, mengatur pengguna dan akses. Keempat, security enkripsi dan perlindungan data. Kelima, integration, plugin dan aplikasi tambahan. Dan ada pun juga ada tujuan memudahkan pengelola sistem, meningkatkan efisiensi penggunaan, dan mendukung kebutuhan user dan organisasi. Model bisnis dan ekosistem OnCloud. Ada 3. Model bisnis open source atau bisa dibilang gratis, bisa digunakan dengan bebas. Dan yang kedua, enterprise ataupun berbayar, fitur tambahan dan support resmi. Dan yang ketiga, sumber pendapatan dari lisensi dan pelayanan dukungan. Dan ada pun juga ekosistem, komunitas developer mengembangkan fitur. Dan yang kedua, perusahaan atau instansi, yaitu penggunaan utama. Ketiga, partner dan integrasi aplikasi lain atau email, storage, dan lain-lain. Keempat, pendukung kolaborasi dan pengembangan berkelanjutan. Kode etik komunitas OnCloud, menghargai semua anggota komunitas, bersikap sopan dan profesional, tidak melakukan diskriminasi atau toksik, mendorong kolaborasi dan kerjasama, transparan dalam kontribusi, fokus pada pengembangan dan inovasi open source. Persyaratan sistem server OnCloud. Persyaratan sistem adalah spesifikasi minimum server agar OnCloud dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan server yang pertama, OS atau Linux atau Ubuntu atau Debian. Yang kedua, web server Apache atau Nginx. Ketiga, PHP minimal versi 7. Yang keempat, database MySQL atau MariaDB. Yang kelima, RAM minimal 2 GB. Yang keenam, storage sesuai kebutuhan data. Catatan, semakin besar pengguna, semakin tinggi spesifikasi server yang dibutuhkan. Panduan langkah instalasi OnCloud. Yang pertama, install web server Apache. Yang kedua, install PHP dan database MySQL atau MariaDB. Yang ketiga, download file OnCloud dari website resmi
Yang keempat, ekstrak ke folder server seperti link tersebut. Yang kelima, buat database terbaru. Yang keenam, menjalankan browser localhost atau /oncloud. Isinya username dan password admin koneksi database. Klik finish setup, lalu OnCloud siap digunakan. Query konfigurasi database OnCloud. Di sini pun ada dua pengertian. Query database adalah perintah SQL untuk menyiapkan database OnCloud dan bisa digunakan untuk membuat database dan user sebelum instalasi. Dan contoh query tersebut yang di SQL yaitu dengan cara kita membuat database OnCloud dan menggunakan user ataupun localhost dan identify dengan password, yaitu ada OnCloud juga, to OnCloud user dan localhost plus privilege. Dan ada pun juga ada 3 fungsi, yaitu membuat database penyimpanan data OnCloud, memberikan akses user ke database, ketiga mendukung proses instalasi berjalan lancar. Solusi bug ODF viewer ataupun OnCloud. Apa sih itu ODF viewer? Yaitu fitur untuk membuka file ODF ataupun open dokumen format seperti ODT, ODS, dan ODP di OnCloud. Masalah bug ini bisa terjadi karena file tidak bisa dibuka atau error dan tampilan tidak muncul dengan benar. Solusinya itu ada 4: update atau install ulang plugin ODF viewer. Kedua, install LibreOffice di server. Ketiga, pastikan dependensi lengkap. Dan keempat, restart server setelah dikonfigurasi. Pilar Next. standarisasi NIST Cloud Computing. Apa itu NIST? Adalah standar yang menjelaskan konsep dasar cloud computing. 5 pilar utama. Yang pertama, on-demand self-service, yaitu data bisa diakses layanan sendiri kapan saja. Yang kedua, broad network access, bisa diakses dari berbagai perangkat melalui HP ataupun laptop. Yang ketiga, resource pooling, sumber daya digunakan bersama banyak user. Rapid elasticity, kapasitas bisa naik atau turun sesuai kebutuhan. Yang kelima, measure service, penggunaan dapat diukur atau bayar sesuai pemakaian. Aspek hukum dan keamanan cloud computing. Aspek hukum yang pertama, mengatur pelindungan data pengguna. Yang kedua, regulasi, contoh UU ITE. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan data. Aspek keamanannya yaitu yang pertama, enkripsi data atau saat kirim dan simpan. Yang autentikasi dan kontrol akses. Yang ketiga, backup dan recovery data. Yang keempat, pelindungan dari serangan cyber. Berdasarkan model layanan, pengertian tingkat kontrol keamanan sudah adalah seberapa besar pengguna mengatur sistem data dalam cloud. Model layanan 1. LAS, infrastruktur as service. Kontrol tinggi server jaringan OS diatur sendiri. PaaS, platform as service. Kontrol sedang hanya aplikasi dan data. SaaS, software as service. Kontrol rendah semua diatur oleh penyedia. Kesimpulan, semakin ke LAS, kontrol lebih besar. Semakin ke SaaS, lebih praktis tapi kontrol lebih kecil. Solusi disiplin modern, cloud computing. Pendekatan modern untuk mengelola sistem cloud agar lebih efisien dan aman. Pilar utama, DevOps, kolaborasi developer dan IT. Yang kedua, automation, proses otomatis, deploy dan backup. Container, Docker, aplikasi lebih fleksibel, monitoring, pantau performa sistem, security, perlindungan data dan akses. Studi kasus migrasi email dan backup cloud. Pengertian, migrasi email adalah proses memindahkan sistem email ke cloud. Backup cloud adalah penyimpanan data cadangan di cloud. Contoh kasusnya, perusahaan memindahkan email dari server lokal ke cloud. Data email lama disimpan sebagai backup di OnCloud. Manfaatnya, akses email lebih fleksibel, bisa dari mana saja, data lebih aman, dan ada cadangan, mengurangi resiko kehilangan data. Implementasi migrasi email ke server cloud, gunakan OnCloud untuk backup file dan arsip email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hasbi Rizky Sulistyo
NIM 172300652 akan membuat tutorial cara masuk ke OnCloud atau tentang OnCloud. Oke, di sini kita sudah selesai menginstal WSL for Linux 2.7.10 version. Nah, selanjutnya kita akan mendownload Docker. Kita ketik di Google Docker, itu Docker desktop. Download Docker. Kita klik, taruh filenya. Oke, di sini saya sudah menginstal Docker. Kita klik Docker installernya. Di unpacking filesnya dulu. Di sini kita menggunakan versi 4.81.0. Oke, setelah selesai kita close and start. Kita buka. Di sini laptop saya restart sebentar untuk membuka file app-nya. Setelah saya sudah merestart laptop saya dan membuka aplikasi Docker desktopnya lagi, saya login dan pastikanlah login pakai Google serta membuat akun di situ. Habis itu pastikanlah engine-nya running. Setelah itu kita membuka ke terminal atau Docker desktop. Kita akan melakukan pakai Docker desktop. Di sini kita ketik Docker spasi run spasi strip D spasi strip P spasi 8080 itu port untuk localhost-nya ya, 8080 spasi strip name OnCloud spasi spasi ini namanya besar ya, OnCloud sama dengan sorry, localhost tanda petik 2 80 OnCloud strip server. Kita enter. Sini sudah saya prompt perintahnya dan ini di tahapan cooling data dari OnCloud-nya dan downloading. Oke guys, di sini sudah selesai dan kita sudah ada di containersnya. Kita pencet OnCloud 8080 localhost. Setelah dipencet muncullah username dan password. Kita tulis admin dan admin. Dan sudahlah di website OnCloud. Terima kasih, sekian sudah
menonton video tutorial ini. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.